Iqra doa. Iqra doa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dzulumatil wahmi wa tukrimuni wa tudkhili ma askala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta allamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al mudhibil nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Naam, tafadhal. Man sayaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, ru'ya fi wasaya Luqman al-Hakim ibnihi annahu qala ya bunayya la yakunanna diku akisa minka yunadi bil ashari wa anta na'im wa laqad ahsana man qala laqad hatafat fi junhi layli hamama ala fananin wahnan wa innani lanaimu kadattu wa billahi law kuntu 'ashiqan lama sabaqatni bil buka'il hamaim az'umu anni ha'imun zu sababatin li rabbi wa la abki wa tabki al bahaim. Lanjut. أيها الولد، خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ما هي؟ أعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل، يعني كل ما تقول وتفعل وتترك قوله وفعله يكون باقتداء الشرع، كما لو صمت يومي وأيام التشريق تكون عاصيا أو صليت في ثوب مقصوب وإن كانت صورته عبادة تأثم. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, hada ismun li hadzal kitab wa nahnu naqul ismun ala musammahu, yakni hadzal kitab yunasib bil maudu bil unwan. Wa mal murad bi ayyuhal walad? Ma tarjamah ayyuhal walad? Ayyuhal walad ma tarjamatuh? Wahai anakku, duhai anakku, wahai anakku. Walad bermakna ibn wal binit. Walad itu maknanya ibn dan binit. Jadi kalau dikatakan li aulad, saya punya anak, itu masih belum diketahui apakah ibn atau binit. Tapi kalau dikatakan li abna, berarti Ustadz Hanif punya putra, beberapa putra. Li banat. Berarti Ustadz Hanif punya li banat. Banat artinya putri. Kenapa diungkapkan sebagai ayyuhal walad? Kalau dalam bahasa Indonesia, nak, ya. Kalau di Melayu apa di sini panggilannya? Nak, anakku, anakku sayang, anakku tercinta, ya. Anakku yang pintar, duhai anakku, wahai anakku. Artinya apa? Ini adalah sebuah pendekatan, nasihat. Nasihat bagi sosok ayah.
sosok orang tua, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Beliau seakan-akan mendekatkan hati beliau kepada diri kita semuanya, ya, dengan kalimat ayyuhal walad, ya, wahai anak. Ya. Siapapun nanti generasi setelah ini yang membaca ayyuhal walad, maka seakan-akan beliau adalah ayah bagi kita semua. Ayyuhal walad, wahai anak. Kita semua baca ayyuhal walad, ayyuhal walad, ayyuhal walad. Ternyata di sini ada makna yang tersimpan. Ya. Ada makna makhfiyun, ada makna yang mastur, ada makna yang tersirat. Apa itu? Pendekatan Al-Imam Ghazali kepada kita semua dengan nasihat ayyuhal walad. Nak, wahai anakku, anakku yang pintar, ya, anakku yang baik, anakku yang soleh, anakku yang solehah, ya, dengarkan baik-baik nasihat ini. Apa di antara nasihat beliau? Ru'ya fi wasaya Luqman al-Hakimi libnihi annahu. Okay. Ustadz Hanif izin switch sebentar, ya. Kita berimajinasi tentang Luqman al-Hakim. Luqmana kalau dalam ilmu nahu itu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu satu-satunya adalah isim yang sangat aneh atau dengan bahasa halusnya sangat unik. Apa uniknya? Kalau dijer dia malah fathah. Di antaranya adalah Luqman, Ismail, Ibrahim. Ustaz tak jelaskan teori isim ghairu munsharif. Tapi sekali lagi kita punya kekuatan imajinasi bagaimana menangkap makna Luqmana, Ismaila, Ibrahim. Maka setiap tiga nama ini dan nama-nama lainnya ke depannya kita akan pelajari. Ketika jar, maka jarnya itu dengan apa? Dengan fathah. Ruya fi wasaya Luqman al-Hakimi. Sifatnya dengan biasa, normal. Al-Hakimi. Tak usah al-Hakimata. Cukup Luqmananya saja. Fi wasaya Luqman al-Hakimi li ibnihi annahu qala ya bunayya la yakunanna dik akyas minka yunadi bil ashar wa anta naimun. La yakunanna, janganlah sekali-kali, adik, ma terjemah dik, ayam, akyas minka, akyas itu lebih pintar, lebih cerdas darimu. Ya. Sesuai dengan hadis Nabi, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang betul-betul menggunakan intelektualnya, orang yang betul-betul menggunakan kecerdasannya ialah man dana nafsahu. Dia yang selalu menghitung-hitung dirinya, bermuhasabah, selalu evaluasi. Hari ini aku telah mengerjakan apa? Dosa apa yang telah aku lakukan? Hari ini aku zalim kepada siapa? Sudahkah saya minta maaf kepada orang yang saya zalimi? Wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan untuk kematian kelak. Itulah orang-orang yang cerdas. Maka Ustadz di sini dengan penuh bahagia, dengan penuh sangat bangga kepada kalian, selalu Ustadz merenung kehidupan di ma'had ini. Kenapa? Betapa anak-anak muda saat ini hadir di ma'had, kemudian belajar sungguh-sungguh, belajar ilmu agama, belajar ilmu akademis, dan lain-lain. Untuk apa? Dana nafsahu wa
wa amila lima ba'dal maut. Ya, dia evaluasi dirinya. Oh, hari ini saya setelah melakukan kesalahan, saya evaluasi, saya berbenah diri, saya memperbaiki diri sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan untuk kelak di hari dia meninggal. Ketika di hari kiamat tak manfaat. Ringgit, rupiah, dolar tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Apa yang bermanfaat? Apa yang telah kita kerjakan di dunia berupa kebaikan. Maka Ustadz selalu nasihat kepada anak-anakku semuanya, ayyuhal walad, Ustadz selalu nasihat, beruntung kalian berada di ma'had ini. Kenapa beruntung? Sab'atun. Yudhilluhumullahu yawma la dhillah illa dhilluh. Ada 7 golongan di hari kiamat kelak. Yang mana golongan ini Allah akan memberikan naungan kepadanya. Di mana pada hari kiamat tersebut, di padang mahsyar tersebut, tidak ada lagi yang bisa memberikan kekuatan, daya, upaya, perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang dicari ialah naungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di padang mahsyar semuanya tenggelam pada lautan keringat, cuma 7 golongan ini. Di antara 7 golongan ini ialah mereka syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada seorang pemudi yang tumbuh pada ketakwaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, naungan yang Allah janjikan ini. Amin. Bahagia kita? Bahagia. Sangat bahagia. Ketika di luar sana orang-orang berebut cuma sekedar mencari nilai, mencari kebanggaan, mencari hal-hal yang kiranya terlena, mereka lupa menghabiskan umur mereka dan mereka lupa bagaimana cara sholat, bagaimana cara beribadah. Mereka pun tak tahu puasa, tak mau puasa. Kita semua beruntung berada di sini. Kenapa? Karena kita dijaga dan terjaga. Apapun kegiatan di pondok ini, di ma'had ini, bagaimanapun itu semuanya demi kebaikan kalian. Bagaimanapun evaluasi, bagaimanapun disiplin di ma'had ini, semuanya demi kebaikan kita bersama. Tidakkah kita semua menginginkan naungan yang hanya 7 golongan mendapatkan ini? Tentu kita sangat ingin. Maka beruntunglah kalian yang stay di sini, masih di sini. Kemudian di akhirat kelak, ketika panas, semuanya berkeringat, bahkan diriwayatkan keringat itu menenggelamkan mereka. Saking panasnya, saking mereka menanti syafaat. Tapi hanya 7 golongan yang mendapatkan. Semoga kita semua yang mendapatkan ini. Kenapa? Kita terjaga di ma'had ini. Kita terjaga, menjaga diri kita, belajar ilmu agama, belajar ilmu Allah, belajar ilmu Rasulullah. Itulah keberuntungan kita di ma'had ini. Ustadz tak berbangga mereka yang sangat pintar, tak. Ustadz tak berbangga mereka yang sekolah di sana, di sini dengan luar biasa. Tak. Ya. Ilmu, kemewahan, harta, ilmu duniawi bisa dicari. Cuma rohaniah hati tak, sulit dicari. Oleh karena itu kita berada di sini hadir, ada majlis setelah maghrib. Terus ustadz-ustadz, guru-guru kita membimbing kita,
menegur kita, disiplin dengan kita, semuanya demi kebaikan kita. Maka Ustadz selalu cakap macam nih, kita boleh ketinggalan zaman. Boleh ketinggalan zaman. Silahkan kalian dulu. Silahkan kalian lebih laju. Silahkan kalian bercepat-cepat, berlaju-laju. Tapi kita pegang. Tak ada. Ya, yang namanya ketinggalan zaman itu tak ada. Yang ada ketinggalan akhirat. Yang ada ketinggalan akhirat. Silahkan lari, ya. Silahkan kalian tak pegang HP sekarang, tak apa. Mereka ngeje atau apa, oh ketinggalan zaman, tak tahu apa-apa. Santai. Nanti 3, 4, 5 tahun kemudian, kalian tinggal punya komputer, pegang HP yang terbaik dan lain-lain. Sudah tak ada lagi ketinggalan zaman. Apa yang dibanggakan? Tapi mereka, ya, habis waktu, akhirnya tak tahu sholat, tak tahu macam wudhu, tak tahu kewajiban-kewajiban mandi, tak tahu kewajiban-kewajiban puasa, dan lain-lain. Tertinggal. Umur sudah tua, habis. La yakunan dik akyas minka. Janganlah sampai seekor ayam itu lebih cerdas darimu. Yunadi bil ashar wa anta naimun. Ayam ini selalu berkokok pada malam hari, ya, sebelum subuh. Wa anta naimun, sedangkan kamu apa? Wa anta naimun. Nah, ini sebuah trik untuk menguasai nahwu sharaf. Kita bisa mengetahui dengan nada suara. Contoh, la yakunanna dik akyas minka. Yunadi bil ashar wa anta naimun. Ada intonasi suara berbeza. Wa anta naimun. Sedangkan kamu tidur. Itu berarti jadi hal. Jumlahnya menjadi hal. Jadi macam ini kita belajar nahwu, belajar sharaf dengan cara yang sangat menyenangkan. La yakunanna dik akyas minka yunadi bil ashar wa anta naimun. Janganlah sampai seekor ayam itu lebih cerdas, lebih pintar, ya, darimu. Ayam ini memanggil untuk apa? Untuk ashar. Ashar itu tahu maknanya sahur di waktu sepertiga terakhir malam. Maksudnya apa? Jangan sampai ayam ini bangun duluan sedangkan kita masih tidur, tak tahu salat tahajud. Kemudian masih berhubungan dengan sebelumnya, yaitu tentang nasihat untuk tahajud. Beliau, ya, Al-Imam Al-Ghazali menasihati kita, ayyuhal walad, wahai anakku yang pintar, wahai anakku yang elok, wahai anakku yang saleh, wahai anakku yang salehah, ayo kita bangun malam. Jangan mau kalah sama ayam. Maksud beliau sederhana, tapi ada pesan yang mendalam. Apa itu? Ayo kita tahajud. Ayo kita tahajud. Coba kita merenung. Waktu pertengahan malam adalah waktu yang paling powerful. Setelah kita tidur, terbangun, kita ada waktu tahajud, maka tahajud. Kalau bisa 2 rakaat minimal. Yang penting istiqomah. Kalau bisa 4 rakaat, alhamdulillah. Terus istiqomah. Di sepertiga malam itu kita berdoa apa saja. Berdoa apa saja. Pasti Allah kabulkan. Pasti. Dan pasti. Jangan pernah ragu dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin doa Ustadz Hanif sampai ke Malaysia, mungkin di antara doa Ustadz Hanif dulu mungkin waktu kecil. Ya Allah, aku tak tahu jalan-jalan, aku tak pernah jalan-jalan, aku tak pernah diajak teman, aku tak punya teman, tak tahu diajak jalan-jalan. Ternyata sekali jalan-jalan jauh ke Malaysia pula. Malaysia ke Kedah pula ya. Jauh sekali ya. Mungkin, pasti. Doa kita itu pasti Allah kabulkan. Hanya saja Allah mengabulkan doa kita ada beberapa tahapan. Pertama, Allah mengabulkan doa kita langsung. Misalnya, ya Allah, aku kepengen ini, kepengen itu, tiba-tiba Allah kasih. Tiba-tiba Allah kasih langsung. Itu pertama. Fase doa itu Allah kabulkan. Fase kedua ialah Allah kabulkan doa kita cuma macam ditunda. Nanti. Sekarang bukan waktunya. Saat ini bukan waktunya. Sekarang ini belum waktunya. Tapi Allah tak lupa dengan doa-doa kita. Maka kalian berdoa. Mau nilai bagus, berdoa. Mau apapun itu, berdoa. Tahajud. Pasti Allah kasih. Nanti Allah gerakkan pikiran kita, Allah bimbing kita, Allah arahkan gerakan badan kita kepada sebuah hasil kejayaan yang istimewa. Pasti. Fase yang ketiga. Doa terkadang Allah tak kabulkan sekarang, Allah tak kabulkan nanti, tapi Allah gantikan yang sesuai dengan keadaan kita. Misalnya, Ustadz Hanif punya anak 3. Yang pertama namanya Rahmat, umur 8 tahun. Yang kedua namanya Ali, umur 5 tahun. Yang ketiga Hasan, umur 8 tahun. Ali melihat sepeda kakaknya. Besar sekali. Abah, Ali pengen sepeda macam punya kakak tuh. Bagus Abah ya. Ustadz, belikanlah buat Ali sepeda besar tuh. Ada. Apa yang Ustadz belikan? Sepeda kecil, roda 3. Lucu lagi ya. Ada keranjangnya. Ya. Menangis Ali. Abah, Ali pengen sepeda macam punya kakak Rahmat, Abah. Menangis apapun Ali, Ustadz tak kasih. Ya. Mending hati Ustadz yang menangis. Daripada apa? Daripada Ali jatuh. Daripada tiba-tiba kenapa dikasihkan sepeda, baru mau naik udah jatuh. Ya kan? Lebih baik Ustadz belikan sepeda macam roda 3 di belakangnya. Aman, lega. Biarin Ali nangis. Akhirnya lama-lama happy juga dia. Macam, wah ini terbaik buat saya. Begitulah seorang hamba. Kadang tak sadar ya. Terlalu memaksakan kehendaknya. Untuk ini, untuk itu. Dia tak sadar. Ternyata Allah memberi yang terbaik pula buat hambanya. Yang keempat. Allah gantikan doa-doa seorang hamba menjadi keselamatan. Entah seharusnya. Ya. Dan ini sering kali terjadi dan kadang pula kita lupa bersyukur. Seharusnya mungkin pada suatu malam ada accident, entah kecelakaan, entah itu sebuah terbakar, entah itu kecelakaan
kereta dan lain-lain, tapi Allah selamatkan hamba ini. Hamba ini masih ada nyawa buat bernafas. Allah selamatkan. Ya. Maka setiap kali, ya, Ustaz Hanif sering kali ada beberapa kejadian dan bersyukur, ya, bersyukur sekali. Jadi Ustaz Hanif tahu kereta yang panjang tuh, yang kereta di Indonesia, di sini ada kereta juga. Ya. Kalau di sana ada kereta tapi macam bebas pula, macam kita itu kalau lewat itu bisa lah. Nah, terkadang bahayanya ini adalah tak ada sign, tidak ada tanda-tanda bahwa kereta itu akan lewat. Suatu saat Ustaz Hanif bersama teman. Nah, Ustaz Hanif bersama teman habis mengantarkan jenazah. Di dekat rumah itu ada kuburan. Mengantarkan jenazah. Dan di dekat rumah itu ada rel kereta api. Ustaz Hanif lewat ya. Mau naik melewati rel kereta api, macam pikiran tuh blank, hilang. Hilang. Tapi teman Ustaz Hanif lagi bawa sepeda motor, teman tuh dibilang, Hanif, sadar. Kemudian kereta api itu loh, harusnya Ustaz Hanif udah tidak hadir di sini udah kayaknya. Allah kasih umur panjang. Langsung Ustaz Hanif minta ampun kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Mungkin doa-doa kita yang banyak itu Allah gantikan. Ya. Dengan apa? Dengan keselamatan. Sampai teman Ustaz Hanif cakap macam nih, Hanif, kita baru aja ngantar jenazah. Hampir aja kita jadi jenazah nih. Ya. Teman Ustaz Hanif, tak sadar. Kemudian yang terakhir, sebuah doa tidak Allah kabulkan secara langsung, tidak Allah tunda, tidak Allah gantikan yang lebih baik, tidak juga sebagai pengganti keselamatan. Tapi doa ini Allah simpan hingga seorang hamba di hari kiamat kelak melihat ada gunung-gunung pahala yang sangat besar. Hingga seorang hamba ini terkaget-kaget, terpukau, kebingungan, syok, takjub. Ya Allah, dari mana gunung pahala-pahala ini? Salatku biasa aja, tahajudku biasa aja, duhaku biasa aja. Aku puasa ya puasa wajib ya. Dari mana pahala-pahala gunung ini ya Allah? Allah berkata, ini adalah doa-doa kamu yang tidak saya ijabahi di dunia, saya simpan, saya kumpulkan hingga menjadi gunung-gunung pahala sebesar ini. Hamba tersebut merasa menyesal. Apa yang disesalkan di seorang hamba ini? Ya Allah, kalau begitu, jangan Engkau kabulkan semua doa-doaku ya Allah. Biar semuanya di akhirat ya Allah. Maka tak ada ruginya kita berdoa. Selalu minta doa kepada Allah. Selalu merindu kepada Allah. Selalu minta ampun sama Allah. Selalu kita minta hajatnya Allah. Ada beberapa para ulama mengatakan cara berdoa diantaranya adalah diawali salawat, diakhiri salawat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kemudian kita berdoa. Berdoa dengan bahasa Melayu,
berdoa dengan kerinduan, berdoa dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita mimpikan di masa depan kelak. Kita doa, terus kita doa. Kemudian tutup doa itu, wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Kata para ulama, ibarat sebuah cover buku, sampul buku, ghilaf, ya, cover. Sampul buku di awalnya bagus, di akhirnya bagus. Orang mau ambil buku ini, orang mau beli buku ini, masa dia beli sampulnya saja? Ada kan? Sama isinya. Seperti itu. Itu menurut pendapat para ulama. Walaqad ahsana man qala laqad hatafat fi junhi lailin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimu kadzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqan lama sabaqatni bil bukail hamaimu. A'azumu anni haimun dzu sababatin li rabbi wala abki wa tabkil bahaimu. Aku mendengar pada pertengahan malam ada burung-burung yang begitu lemahnya mereka, dan wa inni lanaimu, sedangkan aku tertidur. Hadzabtu, aku telah berdusta, aku telah berbohong. Wa baitillah, demi Allah, law kuntu asyikan, kalau aku betul-betul cinta, betul-betul rindu, lama sabaqatni bil bukail hamaimu. Ya. Maka tidak akan mendahului tangisanku, maka tidak akan mendahului tangisan itu. Artinya burung-burung itu tak akan mendahului tangisanku. Maksudnya, kenapa aku tidak menangis tengah malam? Maksudnya ini. A'azumu, apakah aku bermaksud anni haimun dzu sababatin li rabbi, aku berharap untuk mendapatkan curahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhanku. Wala abki, dan aku tak menangis. Wa tabkil bahaimu, sedangkan binatang-binatang ternak saja menangis. Maksudnya ini sebuah pukulan. Pada pertengahan malam ada seekor burung, ya. Sedangkan aku tidur. Kadzabtu, aku telah berdusta, aku telah berbohong. Ya. Apa kebohongannya? Aku mengaku bahwa diriku cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, tapi ternyata burung itu mendahului tangisanku. Tak ada burung lebih dahulu menangis daripada tangisanku. Apakah aku menyangka? Bait yang ketiga. Apakah aku menyangka mengharap mendapat curahan dari Tuhanku, sedangkan aku tidak menangis? Wa tabkil bahaimu, sedangkan binatang ternak saja menangis. Ini adalah perumpamaan sebuah pukulan di hati kita, sebuah teguran bahwa kenapa aku tidak menangis pada malam hari. Maka beliau Al-Imam Ghazali, apa makna yang tersirat, makna yang tersimpan dari sini dalam kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku yang elok, wahai anakku yang pintar, yang soleh, yang solehah,
Dengarkan baik-baik ya. Bangun kita tahajud malam. Jangan lupa untuk menangis kepada Allah. Kalau kita mengaku cinta, kalau kita mengaku rindu, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, merindu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku yang saleh, wahai anakku yang salehah. Maka pembahasan ini, bab ini masih berhubungan dengan bab sebelumnya, yaitu sebagai penguat, sebagai meneguhkan diri kita agar kita apa? Sungguh-sungguh untuk tahajud, sungguh-sungguh untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Al-Fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.